weekend kan kemarin aktivitasnya, terus ada kegiatan lah sampai malam tengah malam gitu loh beberapa hari. Terus ada berita duka juga kan, mertuanya adik aku meninggal dunia kan, Pak almarhum Pak Haji Tatang. Terus sempat ke Cikarang tahlilan lah sampai malam di sana. Minggu paginya udah langsung meeting tuh buat produk kuliner aku kan sampai tengah malam. Nah tiba-tiba tengah malamnya udah dingin, badannya udah panas banget, udah akunya udah menggigil, minum obat dulu deh. Aku pikir apotik biasa, nggak tahu jam 4 subuhnya aku bangun udah blackout tuh, kayak kayak agak rabun-rabun gitulah. Terus panas akunya udah tinggi banget lah, udah sampai merah 39 lah. Tahan tuh dari jam 4 sampai jam 6 deh. Terus akhirnya orang rumah udah bawa aja ke hospital deh, udah gini-gini. Akhirnya ya ke hospital sih sekarang. Lagi tunggu lab udah di lab darahnya semuanya apanya. Cuma nggak DB sih. Kan khawatir banget lagi musim DB kan. Cuma trombosit akunya bagus. Cuma belum ada pemeriksaan berkelanjutan sih. Nah, sore ini baru diupdate sama dokternya. Dokterku lah yang tahu semuanya. Apanya? Ya lebih kepada kayak drop banget sih dia. Terus ketahanan tubuhnya terlalu keporsir gitu, ketahanan tubuhnya terlalu keporsir. Terus ya kalau penyakit dalamnya lagi di lab ya belum tahu kan, medis kan itu. Ya di keluarga aku tahu semua lah, aku jarang banget kan dirawat-rawat gitu. Cuma kalau udah ini banget, kayaknya udah nggak ada pilihan lain sih. Kayaknya harus ini sih. Makin ngerenung lah. Kemarin di ulang tahun 40 kita udah siapin kain kafan apa. Jadi kayak apakah ini udah waktunya ya? Ada sih ke situ kan. Kalau panas tinggi kan fantasi kan. Kalau panasnya tinggi jatuhnya fantasi gitu. Kayaknya udah saatnya ya. Itu gitu sih, ada sisi ke situ sih. Eh, Badan aku kayak tulang-tulangnya sakit semua lah yang pasti. Terus kalau dada ininya udah mulai agak membaik, gitu. Cuma kayak fokusnya lagi kurang bagus gitu. Ya lebih ke situ aja sih. Enggak. Aku mau orang yang jarang sakit banget, makanya begitu sakit, aduh gladiator bisa sakit sih gitu. Banyak banget gitu, emang jarang banget. Mbak yang di fase ini banget, udah gak kuat deh kayaknya. Ya coba deh ikutin aja sih, dibawa ke hospital ya udah gitu sih. Ya ada, ya akhirnya menghubungkan sendiri gitu. Ya memang apakah ini udah saatnya ya gitu. Masa baru beli langsung digunain gitu loh. Ya kayak ada lah ke situ sih pasti. Cuma jangan dulu deh, kasihan anak-anak masih pada kecil. Kita juga belum tentu siap nggak ya ini sekarang kondisinya gitu loh. Ibadah kita amalnya udah cukup belum gitu. Udah mulai berperang di pikiran. Makanya agak sedikit kalau nih nungguin hasilnya nih hari ini tuh kayak aduh ada apa ya gitu. Ya ada juga sih, tapi semuanya ikhlas. Apapun keputusan dan ketetapan Allah, insya Allah aku akan jalanin apapun. Ya. Ya, apa ya, udah beda ya fase 40 tahun kita itu. Pendewasaan diri, khawatir hidup, semuanya ada. Ini aku dampak obat, jadi cekukan mulu. Dampak obat.
kan habis puasa kemarin. Jadi ya udah memang apa, udah mulai ini sih, ya perenungan gitu gitu loh. Flashback gitu, sugesnya kan demam tinggi kan, terus dikasih obat buat kita tenang gitu, tidur supaya apa, istirahat gitu. Ya sugesnya ke bawahnya gitu, hal-hal kayak gitu. Kangen aja sih kembali Vicky Prasetyo dulu, anak santri gitu. Jadi saat kita berpantas si halusinasi kita itu ke sana, ingat wudhu, sarung-sarung kita cuciin, piti-piki yang kecil gitu loh, ngaji, hatam Quran, hafalan hadis ini itu, terus yang nggak pernah tinggal, belum ajan udah standby di masjid, sholatnya nggak pernah tinggal kayak gitu sih. Pengen mengulang hal tersebut gimana? Ya kangen kan kita, kayak Piki kamu tuh itu Piki yang sebenarnya gitu loh, yang santri, kamu anak apa yang takwa sama Allah gitu gitulah, akhlaknya baik gitu gitu. Kok sekarang makin dewasa makin jauh sih gitu, kayak ada teguran ke situ. Ya udah kembali lagi lah, kan main-main udah cukup gitu, kayak ada sih kan main-mainnya udah cukup, saatnya sekarang kembali lagi lah gitu gitu aja sih. Akan mungkin next akan meluangkan waktu untuk hal-hal tersebut kayak gitu, mungkin ada target lain juga masih Iya di sih, ibadah. ya lebih ini aja sih, hubungan kita sama Allah lah, rahasia kita ibadah sama Allah mungkin nggak bisa dipublish ya, ya cuma rasa pertanggungjawaban kita sama keimanan itu beda sama kita menuntut sesuatu, kewajiban kan. Ini tadi Mas Vicky bilang dicekukan memang Hmm. ternyata efek Dia samping. dampak obat yang diminum dampaknya kecekukan kayak gini, makanya sorry aku nggak bisa lama-lama wawancaranya. Nggak nyaman banget. Oke, Bang Vicky, mungkin boleh diinfokan juga kemarin juga sempat katanya kan tadi Bang Vicky bilang udah halusinasinya udah masa Hmm. iya habis pakai kain kafan langsung dipakai. Baru beli. Baru beli harta warisan juga sudah dibagi-bagikan ya benar-benar Bang Vicky. Enggak sih, cuma aku udah ngingetin rumah ini terbuat, aku kasih buat Rama, ada buat istri aku yang pertama. Jadi semuanya mungkin pernah nikah sama aku, dia yang aku beliin rumah buat sama anak-anak dia udah. Terus yang lain-lain ada beberapa di ini lah, ada lah mulai ancang-ancang aja. Terus aku mulai bocorin, aku punya asuransi jiwa ya di sini di sini di sini gitu. Biar tahu aja, gue juga nggak tahu lah, umur kita kan rahasia Allah lah, cuma minimal ya aku siap aja sama ketetapan Allah lah. Mengenai asuransi jiwa sendiri sebenarnya selama ini tuh Mas Vicky Aku rahasiain kenapa kan? ya supaya nggak ini aja, biarin aja kan kita juga masih jalan hidup. Tapi akhirnya aku kasih tahu sini sini, mama aku malah malah nangis. Malah, Karena ini juga tidak tepat Mas. iya mana ya dia, Ini apa? mama aku Video atau WhatsApp? nggak, dia voice note. Dia kayak dia kan habis ulang tahun kan. Iya makanya ini berkaitan sama ulang tahun mama ya. Mm-mm. Bang Vicky gitu. Mm-mm. Kado udah nggak dikadoin juga nggak apa-apa, Ayo lah. cepat sembuh. Ini persiapan mama. Bot, apa sih bot yang dirasa bot? Mau buat dia manggil lagi. Coba diperiksa bot biar bener bot. Diperiksa semua darahnya apanya. Minta dicek semua. Mama aku Waktu tahu Pak. kan ulang tahun kan, ulang tahun dia, aku masuk rumah sakit. Dia ulang tahun nih jam 12 paginya, subuhnya aku masuk rumah sakit, jadi belum sempat interaksi. Tapi aku udah ngejanjiin kado gitu. Gue pengen punya iPhone yang mahal gitu, dia ya udah beliin.
terus akunya ke rumah sakit, jadi kayak nggak usah inilah, nggak usah itulah, namanya juga ini gitu. Ya kayak tadi aja sih, anaknya orang tua lah. Ngelihat ini usia anaknya sudah 40, Hmm. justru anaknya berfantasi tadi sudah sejauh itu, tapi mama justru malah menangis nggak ada sakit. Ya nggak siap lah semuanya, siapapun kan baru banyak kehilangan kan, belum ada yang siap lah pasti. Ya kalau aku pribadi sih, aku ikhlas aja sih hidup itu lah. Kita ngotot punya rencana, kalau Allah berkehendak lain mau bagaimana. Cuma kesiapan kita, kesiapan kita untuk menghadapi itu. Terakhir Mas Vicky, mungkin ini jadi saat ini pun kita tahu Bang Vicky jarang sakit, jadi ajang merefleksi diri lagi, Banget atau sih. mungkin ada hal-hal yang jadi tujuan kita. Ya saat kita lagi sehat tuh harus kalian pahami semuanya bahwa investasi yang paling berharga itu emang kesehatan gitu. Rezeki Allah yang sering kita lupakan itu adalah sehat walafiat, kesehatan kita gitu. Jadi dijagalah dengan baik kesehatan itu sebagai bentuk rezeki yang kita syukuri gitu. Ya paling pencapaian apa, pandangan-pandangan dan lain, di saat Allah menguji kamu dengan sakit, ya berarti ya menandakan bahwa evaluasi terhadap diri kita ya bisa jadi sinyal, tanda lampu kuning lah untuk kehidupan kita dan lain-lain. Dampaknya adalah kita lebih mengingat. Wajar lah saat ditegur, dikasih sesuatu, ya Allah sakit, ya Allah gitu-gitu, wajar lah. Ya mudah-mudahan jadi perenungan, jadi menanam rasa diri kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita sama Allah. Karena biar bagaimanapun, apapun masalahmu, kondisimu, di saat kau sedang terluka, di saat kau sedang dapat ujian, hanya dengan mendekatkan kepada Allah lah sebagai obat daripada semuanya gitu. Ada tujuan yang lain di situ ke depan, apa yang belum tercapai dari seorang Vicky Prasetyo? Pengen bikin pesantren sih aku. Pengen bikin pesantren yatim di kampung yang kecil-kecil aja, dari rezeki seadanya. Terus aku pengen ngajarin ilmu yang aku pernah belajar di pesantren. Pengen ngajarin sedikit-sedikit lah anak-anak kita. Terus pesantrennya nggak berbayar, tapi khusus buat ya anak-anak yatim yang kurang mampu tapi dia pengen belajar agama itu sih. Mudah-mudahan aja terwujud lah. Kayaknya udah terlalu jauh banget aku berjalan di rel yang bukan aku sebenarnya. Aku udah membohongi publik untuk menjadi Vicky Prasetyo yang bukan sebenarnya sejauh ini di TV gitu. Di-create untuk menjadi seorang yang playboy, seorang yang bodoh, seorang yang lain-lain lah. Seorang yang too much gosip, gimmick, apapun itu. Kayaknya aku udah, itu bukan aku sih. Aku hanya mengabdi sama industri gitu. Saatnya sekarang kalau aku buka bahwa itu bukan menjadi diri aku, tapi permintaan industri untuk aku menjadi orang lain. Kayaknya udah saatnya aku harus kembali ke rel aku. Terlepas nanti kerjaan aku makin sedikit kayak di TV, aku udah gak begitu khawatirin. Kayaknya aku udah cukup ya. Udah lagi gak nyaman. Terakhir Mas Vicky, ada yang mau disampaikan mungkin ke penonton, atau tadi Mas Vicky bilang ini bukan Vicky Prasetyo sebelumnya, sudah terlalu banyak gimmick dan lain. Mungkin ada yang mau disampaikan ke seseorang atau mungkin ke pemirsa. Ya gak ada sih, ke general aja. Aku minta maaf kalau selama ini yang menonton aku, ya ini bukan sosok aku gitu. Baik dia benci akhirnya ataupun jadi suka ataupun jadi apapun, ya aku mohon maaf. Ini bukan Vicky Prasetyo yang sebenarnya. Vicky Prasetyo yang sebenarnya adalah ya aku yang selalu ngepeduliin tentang syiar agama aku. Ya alhamdulillah yang masih menjaga sholat aku dan lain-lain. Bukan untuk kita show off tentang menunjukkan ibadah kita, enggak sih. Tapi bahwa kembali sama Allah dalam jati diri kamu yang sebenarnya, itu akan yang menolong kamu sampai nanti ke akhirat. Ya makasih, mohon doanya pemirsa semua. Audio Jungle.